Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa selesai pada kesempatan berbahagia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'mal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar lam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila takhadhuhu sabila wa kanu zalimin. Kita lanjutkan kajian kita tentang ayat ini. Sekali lagi saya mengambil penjelasan dari tafsir Al-Wasit yang yang ada beberapa penjelasan yang tambahan. Ya. Qala muallif rahimahullah, thumma qala tabaraka wa ta'ala, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum, ay batalat wa fasadat wa sarat haba'an manthura. Tertolak, kemudian aktivitas amalnya rusak, sehingga ibaratnya seperti yang tertiup, jadi debu yang tertiup dengan angin. Itu semua bisa babi takdzibihim li ayatillah, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa ingkarihim lil akhirah, sekaligus pengingkaran mereka terhadap akhirat. Wa ma fiha min thawabin wa iqab, tidak hanya mengingkari terhadap hari akhir, tapi juga mengingkari adanya balasan kebaikan dan hukuman bagi mereka-mereka yang menyimpang. Wal istifhamu fi qaulihi ta'ala hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, huruf pertanyaan hal yang ada dalam ayat ini itu mempunyai makna lin nafyi, ay la yujzauna yaumal qiyamati illa al jazaa alladhi yastahiqunahu bisababi a'malihim fid dunya. Mereka tidak dibalas oleh Allah pada hari kiamat kecuali balasan itu sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan di dunia. Sebelum masuk pada penjelasan ini, saya mengajak pada jenengan semua untuk kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 146, 146, ngapunten. Karena berkaitan erat ayat ini. Bapak Ibu sekalian, umat Nabiullah Musa alaihissalam, ya, kan ayat ini berbicara tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi berbicara dengan umat Nabiullah Musa alaihissalam
yang Allah sampaikan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Jadi di antara karakter yang ada itu adalah at-takabbur. Nggih, sombong, at-takabbur. Ya. Karena itu dengan sikap takaburnya di sini dikatakan wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jadi ketika ru'yatul ayat, ya, melihat ayat dua, yaitu ayat Qur'aniyah, okay, ataupun ayat, kalau dulu Taurat tapi kita kaitkan dengan kita saat ini, yaitu tentang ayat kauniyah. Jadi ketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab mereka, kalau kitab mereka adalah Taurat, kemudian dengan ayat-ayat kauniyah, la yu'minu biha, adamul iman, jadi tidak beriman, adamul imanu biha. Atau berarti kalau tidak iman sama dengan ya dua, ingkar, nggih, yang kedua al kufru, nggih, nggih. Kemudian wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Dengan sebab kesombongan ketika ru'yah al-haq, ru'yatul haq, melihat kebenaran, atau at-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus, la yattakhiduhu sabila, tidak dijadikan adamu ittikhadil manhaj, tidak dijadikan sebagai konsep, begitu. Itu mereka. Jadi justru kebenaran dibiarkan, padahal tahu bahwa itu adalah jalan yang lurus, gitu kan ya? Seperti contoh sederhana kalau di tempat kita, sederhana saja, lampu merah, gitu. Itu kan tujuannya supaya kita hati-hati untuk ketika merah ya harus berhenti supaya tidak terjadi tabrakan. Supaya tidak terjadi tabrakan itu kan tindakan pencegahan preventif supaya semuanya aman. Kan ngoten. Tapi kita kan mboten. Kuning justru digas. Gitu kan. Padahal sudah merah itu. Tapi karena sudah dekat dengan garis, gas kalian. Lah anehnya kadang ketika ditegur itu justru marah-marah yang melewati itu. Lah jadi ini cara untuk selamat, gitu kan ya. Tapi kemudian ditegur, itu contoh sederhananya. Lah orang-orang pengikut Nabiullah Musa Bani Israel, begitu kan, Allah mengisahkan Bani Israel kan berarti juga akan ada di umat ini yang berkarakter seperti itu, gitu. Jadi yang enak saja. Ketika kemudian itu dijelaskan, tidak dijadikan sebagai sebuah metode, sebagai manhaj, konsep hidup, panduan hidup, buatan. Itu. Tapi justru sebaliknya, coba nih. Allah menyatakan, wa iyaru sabilal ghayyi, tapi ketika ru'yatu al-batil atau al-ghayyi, aturan yang menyimpang, melihat aturan itu yang menyimpang, justru ittakhadhu al-ittikhad bihi sabilan, justru dijadikan panduan. Jadi yang salah malah justru dijadikan panduan. Kenapa itu?
mereka seperti ini melihat kebenaran tidak diimani, gitu, melihat ayat-ayat baik ayat-ayat yang terdapat dalam kitab samawi ataupun ayat-ayat kauniyah, mereka tidak mengimani itu, baik dengan ingkar ataupun kufur. Yang kedua, ru'yatul haq, mereka melihat kebenaran, melihat jalan yang benar, justru tidak dijadikan sebagai panduan hidup. Tapi giliran bahwa ini sudah salah, keliru, justru dijadikan sebagai panduan. Allah menyatakan kenapa mereka melakukan itu? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Semuanya ini terjadi karena dua hal, yaitu at-takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua wa kanu anha ghafilin, kemudian al-ghafil, lalai. Jadi lalai. Di ayat yang ke-147 di sini kemudian Allah jelaskan. Jadi sebabnya mereka menyimpang, sudah melihat kebenaran, ini semua dari efek awal, yaitu takabur. Jadi memang bahaya takabur itu, nggih. Nggih kan? Cirinya kan dua kan, nggih, yang sering saya sebutkan. Batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Itu kan. Batorul haq wa ghamtun nas. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini yang sering. Jadi kadang orang sudah tinggi, jenjang pendidikan, tinggi jenjang pendidikannya, ini biasanya tidak mudah menerima dari orang lain, khususnya misal dia S1 terus yang nasihati SMA atau SMP. Wah, ini yang satu sudah DR, dokter, bukan dokter, dokter DR gede, atau apalagi sudah profesor. Itu berat ini, begitu. Tapi kalau kita melihat sejarah di masa Rasulullah SAW, Rasulullah itu menerima siap informasi apapun dari para sahabat. Coba pada saat peristiwa perang Khandaq, perang Parit, gitu, perang Ahzab yang kemudian diistilahkan itu, yang ide untuk menggali itu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Wahai Rasul, sahabat itu termasuk pada saat perang Badar. Saya mulai dulu dari perang Badar. Dari para peristiwa perang Badar. Perang Badar itu ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Satu, pemilihan tempat. Jadi masalah tempat. Awalnya Rasulullah SAW itu memilih, jadi misal ini areal, ini areal pertempuran, kemudian ini daerah berdebu, kemudian daerah berpasir. Kalau pasir mesti ada kerikil, gitu. Kemudian di sini ada sumber air. Ini juga sumber airnya di sini. Rasulullah SAW awalnya memilih daerah sini. Kenapa? Karena ketika ini musuh nyerang itu mudah. Pertama, karena kalau kerikil mereka otomatis kepreset duluan, kan ngoten. Sahabat mengatakan, bertanya pada Rasulullah SAW, apakah pemilihan tempat ini merupakan wahyu, wahai Rasul? Artinya langsung perintah
Allah. Kata Rasulullah, enggak. Bal al harbu khidaun. Perang ini adalah perang strategi. Nah, kalau begitu wahai Rasul, kita jangan di sini. Tapi kita berada di daerah berdebu dan di depannya sumber mata air. Jadi ini daerah berdebu, kemudian sumber mata airnya di bawah kaum muslimin di belakang. Rasulullah tanya, kenapa? Gitu kan? Salah satunya dikatakan kalau air ini kita kumpulkan semua, kemudian di daerah sekitar sini kita tutup sumber air sementara. Karena semua itu butuh dengan air. Nah, yang kedua wahai Rasul, ketika berdebu itu memudahkan. Di saat kita mundur, debu berterbangan, mereka tidak akan melihat kita. Nah, tapi ketika jumlah pasukan itu sebanyak 1.000 orang dari musuh, kaum muslimin 313 sampai 319, terjadi perbedaan, atau 1.000 orang atau lebih. Dari mana Rasulullah tahu? Rasulullah SAW memfungsikan diri dengan sebagai intelijen. Jadi ya mata-mata. Rasulullah SAW ketika suatu saat sebelum terjadi peperangan, untuk mengetahui kekuatan musuh, Rasulullah kemudian mencari sumber air dan mendapati orang yang ternyata itu adalah mata-mata dari Quraisy. Ketika Rasulullah tanya, kamu dari mana? Dia tidak mau jawab. Bahkan ketika Rasulullah bertanya berapa jumlah mereka menyembunyikan informasi itu. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau begitu dalam sehari berapa ekor unta yang disembelih? Ternyata mereka mengatakan antara 9 sampai 10. Begitu. Nah, Rasulullah prediksikan satu onta itu untuk 100 orang. Kalau 10 berarti 1.000. Nah, Rasulullah bisa dari situ berikan gambaran. Dan itu kecerdikan panglima perang itu di situ. Nah, ketika jumlah ini Rasulullah juga, wah, sahabat pun mulai ya khawatir. 3 lawan 3. Kalau peralatannya lengkap itu aman. Masalahnya peralatannya tidak lengkap. Bahkan ada sahabat yang berperang tidak punya peralatan. Terus diambilkan pelepah kurma, dijadikan oleh Rasul seperti pedang, tapi bisa membunuh orang. Itu. Jadi kalau anak-anak kita sekarang main pedang-pedangan pakai pisang, anunya pisang itu nggih. Nah, itu ngikuti nggih, gitu ya. Oh, sekarang jarang yang main begitu kan nggih. Wes semua pakai HP. Tapi di desa itu daerah pelosok masih, Pak. Gitu. Nah, ini dari sini. Kemudian ternyata Rasulullah malam harinya kemudian sholat dan berdoa sampai kemudian Allah turunkan hujan. Ketika turun hujan maka di sini menjadi padat, gitu. Sedang yang sini semakin licin itu. Dan informasi itu diterima oleh Rasul. Nah, jadi siapapun diterima. Pada saat perang Khandaq itu muncullah ide yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tentang penggalian parit yang jaraknya itu ternyata sekitar 1,5 km jaraknya, Pak. Jarak yang digali dalam waktu 10 hari di musim dingin, di masa paceklik dan saat berpuasa. Kita itu puasa itu sudah lemes, nggih. Lemes, Pak. Padahal sudah sahur macam-macam gitu kan nggih. Ya, habis subuh tedung gitu. Itu kita gitu. Iya. Ya Allah. Ini, Pak. Dan lebarnya kira-kira kedalaman onta masuk
tidak bisa naik, begitu juga. Ini ide siapa? Salman. Ternyata betul mengagetkan strategi ini. Termasuk pada saat peristiwa perang Badar, Rasulullah itu orang-orang kufar Quraisy menggunakan sistem al-kar wal far, hit and run. Jadi nyerang, wander, terus narik mundur, nyerang lagi, mundur lagi. Ini sistem peperangan kufar Quraisy. Rasulullah justru membentuk pasukan dari 300 ini, setiap kelompok itu antara 30 sampai 50 orang. Gitu. 30 sampai 50 orang. Jadi ketika kemudian nyerang, ini narik, ini masuk. Kemudian mundur sedikit, masuk lagi. Sehingga mereka menduga jumlah kaum muslimin terus bertambah. Itu strategi Rasul. Makanya kalau mestinya Pak Wahyudi sebelum masuk TNI itu belajar itu dulu gitu, secara strategi perang gitu. Atau anak kita yang mau daftar lah kan ke TNI, belajar itu dulu konsep strategi perang di era Rasulullah SAW. Dalam? Enggak pernah perang. Jadi Masya Allah di sini. Ini pun juga demikian, dan ternyata kemudian semuanya sukses. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ghamtun nas ini sekali lagi penyakit yang harus kita hindari, dan kita harus minta pada Allah untuk dihilangkan sifat ini. Termasuk al-ghil kan ghil. Ya ghil itu ada dengki, ada, jadi tidak ingin ada orang maju gitu. Lebih baik, lebih pintar itu tidak ingin. Begitu. Dan ghil ini biasanya terjadi pada para tokoh atau orang yang sudah ditokohkan. Kenapa? Sehingga ya itulah caranya gitu. Nah, baru kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke selanjutnya ini, ayat 146. Jadi 147. Walladzina kadzdzabu, orang-orang yang mendustakan, siapa tadi? Yang mereka ini. Berawal dari takabur. Kemudian sebabnya adalah mendustakan, walladzina kadzdzabu bi ayatina, mendustakan terhadap ayat Al-Qur'aniyah. Kalau kita kemudian ayat kauniyah. Nggih, Pak. Ambil contoh sederhana, Pak. Sebenarnya ini contoh saja nggih. Orang yang kena TBC gitu, itu kan biasanya terlihat dari ciri fisik saja udah kelihatan, batuknya gitu kan, kemudian kondisi fisiknya kayaknya kering gitu kan, itu kelihatan seperti itu. Lah kalau sudah seperti itu, maka konsep misal sedang diketahui oleh dokter terkena penyakit itu, maka dia harus berusaha al-hifdzu, menjaga ya, supaya la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dalam konteks ini dia harus berobat gitu. Yang kedua ya menutup, mungkin pakai masker itu. Nah, itu kan ayat kauniyah yang Allah tunjukkan. Tapi kadang orang itu yang ya terinfeksi itu, enggak kok saya enang saja, aman saja gitu kan ya. Padahal itu termasuk kategori menular nggih, dokter? Iya. Itu. Apalagi sekarang mau diuji coba nggih, vaksin untuk TBC. Uji cobanya di negara kita.
Dalam 2,6 triliun uji coba obatnya itu. Yang repot kalau gagal. Jadi kelinci perco, mungkin karena banyak kelinci itu nggih. Jadi walladzina kadzdzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa liqa'il akhirati. Jadi efek kalau tadi mereka dengan sebab sombong akhirnya menolak kebenaran, mengingkari, tidak mau beriman, tapi dengan kebatilan dijadikan panduan. Itu semua menjadikan yang batil sebagai panduan itu karena mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk mendustakan petunjuk Allah. Begitu. Kalau sudah mendustakan petunjuk Allah, maka secara otomatis akan berefek mengingkari adanya hari akhir. Begitu. Berarti ini babnya bab iman, nggih. Mana? Dalam? Oh ini. Nggih. Ini babnya iman segenap, Pak. Sebentar. Kan kadang kita bertanya-tanya, ngukur iman itu seperti apa? Nggih. Jadi iman itu kan yang sering saya sampaikan, iman itu kan dimulai dari ikrar, gitu. Kemudian setelah itu atas tasdik, membenarkan di dalam hati, kemudian baru setelah itu adalah amal, nggih, dengan anggota badan. Jadi harus ada ikrar secara lisan, kemudian at-tasdik dengan hati menjadi sebuah keyakinan, baru kemudian amal dengan anggota badan. Jadi itu penting. Nah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah secara otomatis dia tidak adamul iman, tidak beriman. Mungkin secara lisan menyatakan, tapi hatinya tidak, menolak. Ya. Termasuk meragukan tentang manhaj Islam, konsep Islam. Gitu. Oke. Contoh kalau kita coba mau cermati, Masya Allah, Pak. Oke. Jadi kalau kita mau mencermati lebih detail, ternyata konsep pendidikan Islam itu luar biasa. Sampai bab permainan ice breaking kalau dalam pembelajaran itu kita akan jumpai dalam konsep pendidikan Islam. Betul, Pak. Ya, jadi misalkan kalau jam pelajaran itu SD 30 per jam Oh 35 Ibu. 35 berarti kalau langsung pelajarannya 2 jam berarti 70 menit. Ini anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekarang enggak cukup ini, Pak. Enggak betah kalau masuk kelas, duduk, diam, enggak. Oh, tapi kalau HP Masya Allah ngeliatin terus gitu. Iya. Termasuk yang di tingkat menengah, SMP, SMA, satu pelajaran 40 menit. Kalau pas 2 jam pelajaran matematika, gitu kan, 80 menit. Saya yakin menit 25 itu sudah mulai ada yang tidur. Betul. Tidur. Begitu. Tapi ketika istirahat, wis langsung itu gerak aktif di lapangan, di kantin. Sambil makan pun online gitu. Terus Pak. Nah, ternyata dalam Islam itu Rasulullah SAW berikan juga konsep bagaimana kemudian menghadirkan suasana pembelajaran dan bisa itu. Makanya para guru saya menyarankan silakan baca
Ar-Rasul Al-Muallim. Jadi Ar-Rasul Al-Muallim, Dr. Abdul Fattah Abu Huddah. Jadi Rasul sebagai seorang guru. Di sini terjemahnya sudah ada, Pak. Nggih, kurang lebih ada 53 cara Rasul mengajar. 53 cara Rasul mengajar. Wis, Masya Allah itu, Pak. Luar biasa. Ya. Bahkan Rasulullah itu ada buku khusus. Jadi ada dalam sepekan itu Rasulullah 1 hari bersama wanita, bersama para sahabiat. 1 hari, Pak, dalam sepekan. Jadi sahabiat itu minta waktu dengan Rasul 1 pekan, taklim sekali dengan Rasul. Begitu. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Dalam cara ngajarnya berhadapan. Kalau dengan Rasulullah dengan para sahabat itu kata Ibunda Aisyah ada balik sitar, balik hijab, ada tabir. Begitu. Tapi sahabiah itu kan kata sahabat Abu Hurairah Abu Hurairah itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah turun ayat tentang hijab itu kal ghirban, seperti burung gagak. Burung gagak itu yang kelihatan apa? Matanya saja. Itu sahabat. Begitu katanya. Sehingga Rasulullah aman, gitu kan. Begitu. Nggih. Yang bermasalah, yang sering terjadi di tempat kita itu anak-anak kita kalau mau belajar sekolah itu berapa menit berada di cermin. Yang cewek maksud saya. Sampai turun diantar naik mobil pun, turun dari mobil masih ngelihat sepi. Ya. Ya subhanallah gitu. Ini nanti suatu saat lah kita, Pak, belajar gitu. Bahkan ada buku khusus kalau ini Ar-Rasul Al-Muallim sebagai seorang guru, tapi ada Ar-Rasul Al-Murabbi, Rasulullah sebagai seorang pendidik. Jadi berarti ada yang bagaimana mendidik, ada sebagaimana mengajar. Masya Allah itu luar biasa. Kembali habis sekalian, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah. Jadi kalau kemudian ikrar tasdik ini tidak terjadi, maka berefek pada apa? Ya, tidak beriman dengan hari akhir atau ingkar. Gitu. Apa kata Allah? Habitat a'maluhum, seluruh amal kebaikannya gugur. Gugur. Hapus. Kalau tadi katanya habaan mansura, tidak ada nilainya, seperti debu yang berterbangan. Berarti apa kalau begitu? Syarat qabulil amal. Qabulil amal. Napa syaratnya kira-kira? Tadi yang pertama ya, yang sering kita dengarkan adalah 1 ikhlas. Ikhlas ini urusannya di mana? Hati. Jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu gitu. Jadi karena babnya para urusan hati. Makanya ketika kadang sering orang itu menyatakan ketika memberi sesuatu, ini aku ikhlas kok memberikannya. Aku ikhlas. Padahal kita tidak tahu. Iya kan? Kita tidak tahu yang ada dalam keyakinannya. Ini ikhlas. Ini kan apalagi sebentar lagi, kemarin sudah musim ya. Syawal itu kan musim, Pak. Musim punya gawe. Nanti di bulan Muharram insyaallah sedikit. Tapi setelah ini Dzulhijjah. Ini mulai tanggal 1 sampai akhir Dzulhijjah insyaallah rame. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya terkait dengan saya sering babuan ya kan, kalau itu ada yang ngasih
Misal Pak Joko mantu sayang itu kadang ada yang mendata, menulis ke Pak Joko itu sekian, nggih, anu sekian, ngaten. Giliran kemudian punya gawe, terus dilihat nanti, kok ndak ono Pak Joko ini. Padahal awalnya waktu itu ikhlas, gitu, ikhlas, betul. Yang kedua, kalau pas menunya banyak itu, hitung piro dhewe saibu, nggih, 100. Oh kalau 100 berarti 4 porsi. dua. Itu Pak. Jadi bab ikhlas ini urusan hati, yang tahu Allah sudah. Kita ngomong ikhlas tidak bisa dipastikan Pak kalau kita ikhlas. Sudah urusannya adalah Allah. Makanya dalam akhir dari surat Al-Baqarah itu kan Allah menjelaskan tentang yuhasib. Allah menghisab baik yang dilakukan dengan terang-terangan, sembunyi, gitu. Kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tufuhu yuhasibukum. Allah yang itu, yang menghisab Pak. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus minta kepada Allah senantiasa dianugerahi keikhlasan dalam aktivitas amal. Itu Pak, harus. Karena kalau tidak memang begitu Pak, godaannya begitu. Gitu. Makanya saya kan ketika ada setiap apapun yang diberikan pada saat pernikahan disumbangkan untuk kegiatan, selesai. Gitu. Itu pun masih dicatat terkadang, khawatir menjaga hati, termasuk menjaga komunikasi. Ada yang misal pada saat 2098 itu kan baru Krismon, Krismon, gitu, dolar sampai 17.000 waktu itu. Padahal biasanya 2.500, gitu, krisis moneter waktu itu. Nah, ini yang buwuh, yang tahun 97, 96 ngasih 50.000, 50.000 kalau dibanding dengan 2.500 ini 20 dolar, gitu, kan ngaten. Pada saat tahun 98 punya pernikahan, mereka lo kok mek 50 balik. Kata lo Pak. Saya ngomong begitu karena sering berinteraksi dengan masyarakat yang sering punya gawe. Makanya kalau mengingatkan ya sudah, kalau jenengan punya gawe, ndak usah kepikiran itu. Lo kan harus ini rame-rame Pak, boten. Sudah undang yang ada di sekitar pada saat nikah, kirim nasi, selesai. Kalau ingin ndak usah rame. Kalau babnya masalah bab ya tidak cukup dana, ngoten kan. Apalagi sekarang sudah ada kemudahan, ini pernikahan di KUA gratis. Sudah akad aja nikah di KUA, selesai nikah kemudian makan bersama, selesai. Baru kemudian berikan aja kotaan, dikirim ke tetangga, baru pernikahan anak kami, selesai kan Pak. Tapi itu pun masih akan ada yang mau ngomong. Karena itu kita harus sudah bersiap, sudah menyiapkan hati. Akan ada muncul apa pernyataannya, wong nggak mau rame-rame, gak ingin hartanya dimakan tetangganya, kan ngaten? Iya, betul, ada saja begitu Pak. Tapi kita tetap sudah biarkan saja. Dulu peribahasa apa mengatakan? Biarkan kafilah. Sudah, kita yang penting peran akad nikah sudah mengumumkan melalui ngasih kirim, selesai. Tapi kalau jenengan ada, berikan atau tanpa harus kemudian itu, monggo. Karena memang perintah Rasul aklinun nikah, iklankan nikah itu, umumkan.
Di antara makanya sahabat Abdurrahman bin Auf yang nikah dengan mahar 1 biji kurma berupa emas, Rasulullah aulib, adakan walimah walau bisyatin, meskipun dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau saya terlupa sekarang, adakan walimah meskipun dengan 1 tusuk sate. 1 piringnya kan 1 tusuk kan, syat. Nggih kan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu qabul amal. Tidak cukup ikhlas, tapi harus al-ittiba, ngikuti petunjuk Rasul. Yang ketiga, ya ini yang harus iman bahwa kita nanti akan mendapatkan balasan. Karena Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhir, mengingkari pertemuan dengan Allah, adanya balasan nanti pada kiamat, habitat a'maluhum, coba amalnya bisa gugur. Allah kemudian mengatakan hal yujzauna makanu ya'malun. Hal di sini bukan pertanyaan, Pak, tapi menjadi fungsi nafi. Tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai dengan yang dilakukan. Man amila salihan, kalau amal saleh dia dapat, kalau buruk ya dapat. Tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah, dari sifatur rahmat Allah, kalau kita berbuat baik, al-hasanat, ya, berbuat baik, 1 kebaikan itu dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat kalau kebaikan, Pak. Tapi giliran as-sayyi'ah, keburukan, ya 1 dibalas 1. Tapi ini menjadi berat, sayyi'ah ini menjadi berat kapan? Kalau kemudian kita membuat metode baru dalam perbuatan maksiat. Jadi menciptakan aplikasi, kalau sekarang aplikasi baru dalam kemaksiatan. Misal cara tutorial melihat film-film yang tidak layak itu, jenengan nulis, bikin konsep itu, terus diupload. Lah ini kan sayyi'ah. Sayyi'ah apa hasanah? Sayyi'ah. Semakin banyak orang yang lihat menggunakan aplikasi itu, maka semakin bertambah jumlah perbuatan dosa kita. Gitu. Itu. Misal seorang desainer, gitu, desainer menemukan cara bikin untuk rame karnaval dan itu, akhirnya membuat desain pakaian dari daun, gitu, dijahit sehingga ketika angin terbang liwir-liwir gitu, terbuka akhirnya banyak yang mengikuti jejaknya. Kira-kira masuk dalam kategori sayyi'ah napa hasanah? Sayyi'ah. Nemukan cara membuka kunci sepeda motor, gitu, tanpa menggunakan kunci asli, terus jenengan bikin panduannya, terus panduan itu diikuti jejaknya oleh para maling, gitu. Maling ngajarkan kepada anak buahnya, tabungan dosa-dosa semakin berat. Awalnya sayyi'ah itu, tapi efeknya akan berat. Karena itu kalau membuat dosa, perbuatan dosa, tidak usah kemudian ini konsep share berbagi, jangan, sudah tutup. Ya, berbagi dosa tadi, Bu. Nah, ini bahayanya, Pak. Tapi subhanallah, sekali lagi, tetapi ketika kita kebaikan, ngoten, multi level untuk kebaikan di situ, pahala semakin banyak. Nah, sekarang bagaimana menciptakan aktivitas aplikasi kebaikan, memudahkan jenengan tidak usah sedekah dengan langsung tunai, itu bisa dengan cara lain, tidak menggunakan QRIS atau apa, konsep apa, kemudian orang ngikuti, wah itu pahala. Makanya kenapa kemudian setiap hari pagi dan sore kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah.
Kalau ilmunya manfaat, nanti efeknya rizqan ya thayyiban. Kalau rizki yang ilmu, beramal dasar ilmu, yang dikonsumsi itu adalah makanan yang thayyib, maka wa amalan mutaqabbala. Sebaliknya, kita diminta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Allah tidak membalas kecuali dengan yang kita kerjakan. Pak. Misal punya aplikasi ngasih simpan pinjam, ngaten nggih. Tapi konsepnya berbasis bunga, ngaten. Wah itu berat, Pak. Gitu. Ada kemarin saya sampaikan ada yang konsultasi ke kita itu, dia seorang seorang ibu-ibu, Pak. Awalnya itu punya modal sekitar 100 juta. Ngasih pinjaman lunak. Nggih. Kepada siapapun mulai 1 juta, 0 rupiah sampai per orang itu 5 jutaan tanpa jaminan. Seweneng, Mbak. Nggih. Apalagi kemudian menawar dia mengatakan bunganya hanya 0,25% per bulan. Dah. Sampai sekian tahun, pada saat konsultasi ke kita itu total dari modal 100 juta ini sudah punya 2 miliar. Coba, Pak. Nggih, karena memang pinjaman lunak kemudian ya tanpa jaminan gitu, terus cepat gitu kan. 3 juta nyicil sehari 100.000 atan. Sudah cepat sampai kemudian semakin banyak. Tiba-tiba lah ini si ibu ini kalau Allah ngasih hidayah, nganter suaminya sholat Jumat. Pada saat sholat Jumat khotib membahas tentang riba. Ibu nunggu di parkiran, mobil dinyalakan sambil dengarkan khutbah. Ternyata dosa riba. Bingung nih, Pak. Nemui ustadznya langsung konsultasi. Saya ingin tobat, Pak. Tapi duit ini sudah beredar 2 miliar. Terus apa yang dilakukan? Ya, beliau khatibnya Masya Allah menyampaikan, dan kita sampaikan itu. Apa itu? Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih. Nah, siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian selesai. Nah, cuman ada yang keliru baca fantahu. Fantaha, kemudian mengakhiri, selesai. Falahu masalaf, yang diperoleh dari modal 100 juta sampai menuju angka 2 miliar itu yang telah lalu, falahu, untuknya. Yes. Wa amruhu ilallah, berarti menjadi harta milik, sudah. Urusannya kepada Allah. Allah ingin melihat kejujuran Anda. Tapi waman ada, tapi kalau ngulangi, waduh, ini kok lumayan hasilnya, maka baru gitu. Ya, waman ada, maka faulaika min ashabun. Nah, coba, tidak ada dosa yang langsung Allah tetapkan tentang muamalah, pengembangan investasi dengan neraka kecuali riba. Tidak ada, Pak. Ya kan? Bahkan kalau terus selanjutnya, fa'il lam taf'alu, kalau kalian tidak menghentikan, fa'dzanu biharbin minallah, maka kalian, kata Allah, menyatakan perang melawan Allah dan Rasulnya. Terus ibu, jadi pendapatan kami gimana? Yang lalu sudah, Bu. Jenengan taubat, minta ampun sama Allah. Yang sekarang 2 miliar itu pokoknya saja kembali. Nah, sudah, akhirnya tinggal. Tapi justru setelah itu apa kata beliau ketika dia menyatakan, setelah itu Ustaz, kok kami merasa hidup itu tenang gitu, hidupnya tenang. Kemarin itu kayak dikejar-kejar terus gitu. Wah, ada, tapi setelah ini berhenti aman.
tapi sudah 2 miliar. Gitu. Nggih. Sudah banyak. Tapi disitulah Allah mengasih tobat. Untung kan sudah hidayah di situ. Maka hidayah itu mahal, Pak. Nggih, dalam 2 miliar. Makanya Pak Yoyo harus bersyukur itu. Nggih, kan istrinya namanya Hidayah, mahal gitu. Maharnya enggak tahu dulu berapa Mas Yoyo itu. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 6. Saya ngapunten hari ini pakai celana karena habis ini langsung menuju, nanti jam 6:30 saya harus ke Batu. Jam 9 ada acara dengan OJK. Kebetulan saya diminta jadi narasumber di OJK Malang. Mudah-mudahan pertemuan yang kajian pada pagi ini Allah catat menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya panjenengan di tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana sebagai Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tinggikan derajat kita di sisinya. Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi harta kita. Allah berkahi anak-anak kita. Allah jadikan anak dan cucu kita menjadi anak yang saleh dan salihat. Harta yang Allah titipkan menjadi harta yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Allah mudahkan kita untuk kurban. Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Allah mudahkan kita untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Allah mudahkan sholat di Masjid Haram Makki. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita sholat di Masjidil Aqsa. Allah jadikan putra-putri kita menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Allah kumpulkan kita di surga kelak bersama keluarga besar kita. Dan mudah-mudahan Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.